Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin, dalam hal ini terapis akan bercerita berdasarkan kejadian yang dialami oleh terapis berkaitan tentang melakukan proses terapi ruqyah rumah yang pada akhirnya muncul sosok makhluk, jadi muncul sosok makhluk berupa ular, dan ini kita lakukan beberapa kali terapi ruqyah di dalam rumah yang kita rasakan memang di situ ada indikasi gangguan di rumah berdasarkan hal-hal yang kita tanyakan pada diri keluarga ataupun pada diri yang dialami oleh terapis itu sendiri. Jadi para hadirin sekalian, berkaitan tentang masalah indikasi gangguan di rumah ini memang sering terjadi karena kalangan jin ataupun kalangan syaitan ini tidak menutup kemungkinan mereka ada masuk di dalam rumah-rumahnya kaum muslimin. Maka paling penting adalah bagaimana kita senantiasa melindungi diri kita, senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memulai segala sesuatu dengan mengucap nama Allah, dengan membaca bismillah, sehingga kalangan jin ataupun kalangan syaitan ini tidak mampu untuk berbuat ataupun melakukan apa-apa pun yang dilakukan dikarenakan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun para hadirin sekalian, memang ketika kita merasakan adanya indikasi gangguan yang kurang menyenangkan di dalam rumah, maka tidak salahnya kita lakukan proses terapi ruqyah syariah di rumah tersebut. Karena mengingat terapis dalam hal ini pernah mengalami sendiri bagaimana ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran di dalam air, dibacakan ayat-ayat Al-Quran di dalam air, dibacakan Al-Fatihah, dibacakan ayat-ayat pembatal sihir. Kemudian kalaupun kita tidak mampu yang standarnya saja dengan niat untuk menghilangkan indikasi gangguan, maka hal itu dilakukan dengan dibacakan di dalam air, kemudian di air tersebut kita lakukan proses penyemprotan di sekitaran rumah. Jadi di seluruh rumah kita lakukan penyemprotan, dan itu kita lakukan secara berulang-ulang. Maka apa yang terjadi, ternyata ada jenis ular yang keluar dari rumah, dan ini terjadi sebanyak 2 kali. Dan kita melihat bahwasanya di rumah tersebut bukan berada di kawasan hutan, bukan berada di kawasan yang berada di kondisi semak-semak belukar, bukan, melainkan rumah itu berada di tengah-tengah kota, di tepi pantai itu. Jadi ular ini masuk, dan 2 kali ular itu masuk, dan salah satu ciri ular yang berwarna hitam, kemudian satu lagi jenis ular yang agak warnanya hitam, kemudian agak pendek ular tersebut, dan itu berada di rumah tersebut setelah dilakukan proses terapi ruqyah syariah di dalam rumah tersebut secara berulang-ulang. Maka ini menunjukkan bahwasanya para hadirin, ketika kita dilihat dari situasi tempat tadi tidak memungkinkan adanya ular itu, dan 2 kali ular itu masuk, menunjukkan bahwasanya sebelumnya belum pernah dilakukan ruqyah syariah, tidak pernah mengalami kejadian yang demikian. Hal itu terjadi ketika setelah dilakukan proses terapi ruqyah syariah. Ini menunjukkan bahwasanya indikasi gangguan masuknya ular, kemudian karena proses terapi ruqyah syariah, hal ini menunjukkan bahwa hilangnya indikasi gangguan tadi. Jadi ular tadi pun keluar dari rumah, menunjukkan hilangnya indikasi gangguan. Wallahu alam, bisa saja sesuatu berupa sihir atau lain sebagainya yang dikirim di rumah tersebut. Ini poin pertama ataupun kejadian pertama yang pernah dialami oleh terapis ketika melakukan proses terapi ruqyah syariah di salah satu rumah, kemudian keluarlah jenis hewan berbisa ini. Kemudian terapis juga pernah tinggal di suatu tempat di pulau, di sebuah pulau menyeberang dari kecamatan Muru ini, juga mengalami sesuatu hal yang sama. Jadi di suatu tempat tersebut, dan memang terapis sebelumnya ketika ingin tinggal di rumah tersebut,
ya mendeteksi di sekitaran rumah. Memang di bagian persekitaran pintu itu memang adanya jimat-jimat ataupun tangkal-tangkal yang diletakkan, digantungkan, dan terapis melakukan ya proses terapi dengan cara dibakar ataupun dimusnahkan barang-barang tersebut. Nah, kemudian terapis pun tinggal di rumah tersebut. Lalu untuk merasa lebih nyaman kondisi terapis dalam hal ini, maka dilakukanlah proses terapi ruqyah rumah. Ya, dilakukan proses terapi ruqyah rumah. Maka ketika ya berulang-ulang melakukan proses terapi ruqyah rumah, ya ketika pas terapis dalam hal ini dalam kondisi tidur waktu itu, nah ketika sadar pada waktu subuhnya, ya melihat ada hewan yang membentang di tepi di dalam kamar tersebut atau di dalam rumah tersebut. Maka berpikir dari terapis ini seperti tali pinggang yang jatuh. Maka ketika kita lihat lebih dekat, ternyata ular, ya. Jadi ternyata ular. Maka yang dilakukan proses oleh terapis ya dalam hal ini mengingatkan kepada ular tadi, ya. Wallahu alam, ya, kita khawatirkan dia adalah makhluk jelmaan. Maka kita ingatkan, ya, jangan mengganggu di dalam rumah ini, keluar baik-baik dari rumah ini dan jangan pernah mengganggu lagi. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, wallahu alam, ya, untuk memastikan indikasi yang demikian atau tidaknya, yang pastinya terapis sudah melakukan proses terapi ruqyah rumah, dan setelah melakukan proses terapi ruqyah rumah keluar makhluk ini, dan ini terjadi sekali lagi. Dan terapis mengingatkan untuk tidak mengganggu dan keluar dari rumah, dan alhamdulillah ular tadi dengan mudahnya ia keluar dari rumah tersebut. Dan alhamdulillahnya lagi di rumah tersebut tidak pernah lagi ditemukan adanya ular. Dan setiap kali terapis melakukan proses terapi ruqyah rumah, ya, setiap kali melakukan proses terapi ruqyah rumah, maka keluar indikasi-indikasi yang demikian. Hal ini menunjukkan bahwasanya bisa saja indikasi-indikasi gangguan yang ada di dalam rumah, dan itu dapat dirasakan oleh terapis seperti sering ya merinding, ya, sering muncul semacam was-was, ketakutan, dan hal-hal yang dirasakan tidak nyaman di dalam rumah tersebut. Apalagi ketika menemukan adanya jimat-jimat tangkal-tangkal kemudian dinetralisir di rumah tersebut, justru yang keluar adalah ular, ya, ular yang ada di dalam rumah. Dan diceritakan juga oleh tetangga-tetangga ataupun orang yang pernah menempati di situ, sering bertanya, apakah bapak betah tinggal di situ? Ya, kita bilang bahwasanya betah saja, ya, tidak ada masalah. Apalagi ketika sudah dilakukan proses terapi ruqyah, keluar indikasi gangguan yang seperti demikian, dengan izin Allah Subhanahu wa taala rumah tersebut terasa lebih nyaman kondisi ataupun keadaannya. Mungkin ini kisah singkat ya, berkaitan dengan pengalaman terapis dalam melakukan proses terapi ruqyah syariah di dalam rumah, maka keluar indikasi-indikasi gangguan. Oleh karena itu para hadirin sekalian, memang jika kita merasakan hal-hal yang kurang menyenangkan atau tidak nyaman di dalam kondisi rumah, ya, atau sering melihat adanya penampakan-penampakan, sering mencium bau-bau tertentu, hanya diri kita sedangkan yang lain tidak menciumnya, atau mendengar suara-suara bisikan-bisikan tertentu di dalam rumah tersebut, maka ada baiknya, ya, kita melakukan proses terapi ruqyah sebagai bentuk meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan indikasi-indikasi gangguan. Selama kita meminta kepada Allah, maka tidak ada kecuali pasti Allah mengabulkan dan memberikan pertolongannya. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.